Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali update info PTKK Guru tahun 2022. Kali ini terkait dengan perkembangan pengumuman hasil seleksi PTKK Guru, yaitu pada progres pengumuman yang sedang dilakukan oleh BKN pada tahapan optimalisasi formasi tahun 2022 ini. Dan sudah saya buatkan timeline yang sumbernya dari bidang sistem informasi BKN Bapak Suharmen yang disampaikan kepada cpns.com. Ada juga nanti saya sampaikan terkait adanya estimasi jadwal yang diklaim ini berasal dari hasil Zoom-Meet dari grup Telegram. Kemudian nanti juga ada saya sampaikan terkait dengan notifikasi bagi teman-teman yang dinyatakan lulus P3K tahun 2022 ini. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jika teman-teman yang sudah subscribe di antara 4,65.000 subscriber ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita lanjutkan terkait dengan timeline progres pengumuman P3K Guru tahun 2022. Ini saya ambil sumbernya dari sistem informasi BKN dari Bapak Suharmen yang disampaikan pada cpns.com pada hari ini 5 Maret 2022 bahwa tahapan yang sedang dilakukan oleh BKN pada tanggal 6 besok itu ditargetkan pengolahan teknis itu harus sudah selesai tanggal 6 Maret 2023, yaitu verifikasi dan validasi data tentunya yang sedang dilakukan, termasuk ini penambahan formasi bagi teman-teman yang belum mendapatkan penempatan yang sekitar 2100 sekian ini. Selanjutnya setelah tanggal 6 ini ditargetkan itu ada waktu 3 hari, tanggal 7, mulai tanggal 7 ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Sistem Informasi BKN, ada waktu 3 hari mulai tanggal 7 itu proses paraf dan penandatanganan baik itu dari direktur, kemudian deputi dan kepala BKN itu direncanakan tanggal 7, tanggal 8 sampai dengan tanggal 9. Jadi data setelah fix itu setelah dicetak kemudian diparaf oleh direktur terlebih dahulu, selanjutnya maju ke deputi, dan yang terakhir itu ditandatangani oleh kepala BKN. Ini paraf-paraf baik itu dari direktur maupun dari deputi, dan rentang waktunya itu tanggal 7, 8, 9. Kalau memang tanggal 7 untuk paraf dan tanda tangan kepala BKN sudah selesai, itu artinya tanggal 8 atau tanggal 9 sudah bisa dikirimkan kepada instansi, dalam hal ini kepada Kemendikbud, untuk dilakukan pengecekan, ya, pemeriksaan, selanjutnya pengumuman hasil seleksi. Dan rentang waktu 3 hari ini tanggal 7, 8, 9, proses verifikasi dilakukan pada tanggal 10-nya ya, jadi ada waktu 1 hari oleh instansi untuk memeriksa data yang sudah diparaf dan ditandatangani oleh kepala BKN sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suharmen ya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 ini. Dari segi pengolahan teknis, Deputi Suharmen mengaku menargetkan harus selesai paling lambat tanggal 6 Maret 2023. Tujuannya ada waktu maksimal 3 hari untuk tanda tangan, lalu 1 hari bagi instansi untuk memeriksa dan mengumumkan hasil. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, di sini dari timeline yang sudah dibuat tanggal 6 ya ditargetkan ini sudah bisa fix datanya yang diolah oleh BKN. Berikutnya ada waktu 3 hari, tanggal 7, tanggal 8 dan tanggal 9-nya itu dilakukan paraf baik itu dari direktur maupun deputi. Selanjutnya setelah diparaf data tersebut masing-masing lembar ya, ada ribuan lembar barangkali ratusan lembar
baru maju kepada kepala BKN untuk ditandatangani. Paraf ini tujuannya untuk memeriksa keabsahan data. Berikutnya setelah dilakukan paraf dan tanda tangan kepala BKN, maju kepada instansi diperiksa untuk diumumkan hasilnya. Jika memang tanggal 10 itu baru dilakukan pemeriksaan, maka pengumuman kemungkinan baru akan dilakukan tanggal 11-nya. Tapi mudah-mudahan sesuai apa yang telah diestimasikan sebelumnya, maksimal tanggal 10 itu sudah harus diumumkan oleh instansi, dalam hal ini oleh Panselnas, baik melalui SSN maupun diumumkan oleh instansi daerah. Selanjutnya dari Deputi Bidang Sistem Informasi ini, Bapak Suharmen juga menyampaikan semua pihak juga punya konsen yang sama. Ini diharapkan oleh Pak Suharmen. Ada 3 level yang akan paraf dan tanda tangan di BKN, yaitu level direktur, kemudian deputi, dan kepala BKN selaku Panselnas. Artinya apabila proses ini selesai tidak memakan waktu sampai 3 hari, berarti sebelum tanggal 10 sudah bisa diumumkan. Dan menurut saya bisa lah kira-kira, karena untuk level penandatanganan direktur, deputi, dan tanda tangan kepala BKN, ya maksudnya ini direktur dan deputi itu paraf, itu masih dalam satu naungan lembaga, sehingga diharapkan tidak terlalu memakan banyak waktu. Suharmen juga menyampaikan ada potensi bottleneck, terutama yang bukan kewenangan BKN, namun melalui komunikasi yang baik semoga saja tidak terjadi, ucapnya. Ini yang disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi pada hari ini kepada cpnn.com. Berikutnya ini yang terkait dengan jadwal. Ada estimasi jadwal yang beredar di grup Telegram. Ini diklaim sebagai jadwal yang diadopsi dari Sumit, dan ini estimasinya hampir sama karena berdasarkan durasi waktu, dan yang jelas prinsipnya itu dari penundaan jadwal otomatis ada pengaruh terhadap tahapan yang lainnya, dan durasi waktu penyesuaian jadwal juga harus menyesuaikan dengan ketentuan, sehingga misalkan ini ada 2 hari ataupun 3 hari dan seterusnya, itu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan ini tidak saya bahas karena barangkali nanti dinilai hoak ya, ataupun memberikan jadwal yang mengada-ada dan seterusnya. Ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya terkait dengan estimasi penjadwalan, dan durasi waktunya juga menyesuaikan timeline yang disampaikan sesuai dengan jadwal resmi oleh Panselnas. Berikutnya, setelah pada tahapan sebelum tanggal 10 itu ya, mudah-mudahan segera dirilis pengumumannya, kita akan mendapatkan notifikasi bahwa kita di tahun 2023 ini bisa lulus seleksi P3K formasi tahun 2022. Jadi kita akan mendapatkan notifikasi yang seperti ini bahwa kita lulus seleksi P3K guru tahun 2022. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.